penyelenggara pelayanan publik itu kan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 itu wajib mengikutsertakan masyarakat atau ada partisipasi publik ya di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, partisipasi publik ini dimulai dari awal saat dibuat kebijakan pelayanan yang termasuk standar pelayanan sampai dengan implementasi dan evaluasi. Nah, untuk pengawasan atau evaluasi inilah saya kira sebenarnya banyak pihak ya yang melakukan. Selain Kemenpan RB sendiri yang melakukan evaluasi, ada pihak-pihak lain termasuk ombudsman, termasuk juga misalnya media, semua mau ngawasi. Dan yang jauh lebih penting lagi adalah masyarakat, di mana masyarakatlah yang merasakan, mereka yang paling jujur merasakan apa yang sebenarnya mereka terima, bagaimana persepsi mereka terhadap pelayanan. Komplain itu mesti ada, ya. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa hal yang sangat penting adalah merubah paradigma khususnya penyelenggara pelayanan publik bahwa komplain itu hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan, karena dengan komplain justru kita akan mendapatkan feedback. Nah, untuk mendapatkan feedback ini kan merupakan ruang bagi kita, bagi penyelenggara untuk melakukan perubahan-perubahan, berupaya mengikuti dinamika harapan masyarakat yang juga sangat berubah dengan cepat, malah lebih cepat dibandingkan kemampuan penyelenggara. Nah, komplain ini tetap ada dan kami pun juga mengelola memberikan edukasi, memberikan pedoman bagi penyelenggara pelayanan publik untuk dapat bagaimana menangani komplain, bagaimana dengan manajemen penanganan komplain ini dengan baik. Nah, komplain dari masyarakat selama pandemi saya kira ya semua penyelenggara pelayanan publik wajib mereka untuk memiliki mekanisme penanganan komplain, baik yang di internal mereka sendiri ataupun yang kami sudah sediakan. Baik, Bu. Jadi Kemenpan RB ini sejak bulan November 2016 itu diberikan amanah untuk mengelola aplikasi lapor. Lapor itu singkatan dari Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. Dan ini merupakan amanah Undang-Undang Pelayanan Publik ya di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Nah, dengan adanya aplikasi lapor ini, maka ini dapat mengintegrasikan berbagai jenis sistem yang ada di semua penyelenggara pelayanan publik, baik di pusat maupun daerah. Nah, dengan sistem yang ada yang bersifat berjenjang ini, maka masyarakat dimanapun ya mereka dapat menyampaikan keluhannya. Jadi no wrong door policy yang berkaitan dengan pelayan publik, mereka bisa menyampaikan baik aspirasi, saran ya ataupun juga apresiasi juga mereka lakukan, dan tentu ini yang juga sangat penting adalah komplain dari mereka. Jadi kita sangat bersyukur dan kami juga ingin memberikan kontribusi di dalam penanganan COVID ini. Memang kita lihat ada hal-hal yang sangat penting ya. Jadi aplikasi yang kami kelola ini sudah terintegrasi dengan banyak sekali stakeholder kita, penyelenggara pelayanan publik, total sebanyak 654 instansi di pusat maupun daerah sudah terintegrasi ya. Di pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota sekitar 519, di 34 kementerian dan 101 lembaga. Jadi insya Allah pada saat masyarakat menyampaikan aspirasinya, kami sebagai admin nasional akan mendisposisi itu secara umum. Akan tetapi pada masa pada masa pandemi ini, maka kami pun juga melakukan perubahan. Intinya apa? Kami ingin memberikan kontribusi bagaimana supaya penanganan komplain ini menjadi lebih cepat. SOP kami agak beda. Jadi ada surat edaran khusus dari Menpan RB yang berkaitan dengan pengelolaan komplain ya semasa pandemi COVID. Kami kalau dilihat data khusus untuk permasalahan COVID ini ada kami lakukan kategori tersendiri. Khususnya itu di bulan Maret sampai Agustus ini kami menerima kurang lebih sebanyak 27.122 laporan dari masyarakat yang terkait khusus COVID. Rata-rata masuk per hari sebanyak 177. Oh, itu cukup banyak 177 aduan dari masyarakat terkait COVID. Sehingga kami pun juga berupaya ya supaya ini bisa dipercepat, maka kami juga mengeluarkan aturan sehingga laporan yang masuk itu tidak harus melalui admin nasional. Mereka bisa menggunakan kategori khusus
ya ada hashtag khusus yang berkaitan dengan corona, maka ini ada fitur rule base yang tersendiri dalam rangka percepatan. Jadi khusus untuk komplain ini kami menetapkan SOP harus selesai dalam waktu 3 hari. Jadi tidak harus masuk melalui admin nasional, tetapi langsung jadi dengan menggunakan hashtag corona atau yang berkaitan dengan itu, laporan itu atau aduan itu akan langsung terdisposisi kepada unit yang terlapor maksimal 1 hari kerja dan penyelesaiannya 2 hari kerja. Sejauh ini apakah sudah ditemukan adanya kesulitan Bu dalam penerapan itu di lapangan? Dari feedback dari masyarakatnya sendiri ya, ada... jadi saya kira ada hal-hal khusus ya yang berkaitan dengan pandemi COVID ini. Dari laporan yang masuk, yang paling banyak ini terkait bantuan sosial. Selain itu juga laporan terkait ekonomi masyarakat maupun juga permasalahan physical handling. Laporan yang berkaitan dengan bantuan sosial ini merupakan yang paling banyak disampaikan oleh masyarakat berkaitan dengan bantuan sosial daerah, bantuan langsung tunai desa, bantuan sembako, PKH, ya, termasuk juga KKS, bantuan tidak merata, dan juga ada dugaan penyalahgunaan dari bantuan yang khususnya yang harusnya bisa diterima oleh masyarakat dengan baik. Jadi itu hal-hal yang secara spesifik yang paling banyak disampaikan oleh masyarakat selama pandemi COVID-19. Ya, dan tentu itu sudah ditindaklanjuti ya Bu? Ya, kami juga terus mendorong agar penyelesaiannya bisa segera, karena memang itu jenis-jenis laporan ya, tetapi unit yang terlapor ini juga cukup beragam. Dan kami terus mendorong ya khususnya dari Kementerian Sosial untuk dapat mempercepat penyelesaian, karena dengan sistem lapor ini maka ini bersifat online. Masyarakat pun bisa melihat sejauh mana laporan mereka ditindaklanjuti. Jadi sama kayak kita mengirim barang dengan tiki misalnya gitu ya. Maka akan kelihatan nanti apakah kalau masih berwarna merah artinya belum ditindaklanjuti, apakah sudah kuning dalam proses, atau nanti sudah hijau artinya penyelesaian sudah selesai. Nah tadi kan kita berbicara sektor-sektor pelayanan publik yang terus berjalan di tengah era new normal. Nah apakah ada Bu pelayanan publik atau sektor-sektor tertentu yang benar-benar tidak bisa beroperasi sama sekali di tengah era new normal ini? Kalau kita katakan tidak bisa beroperasi sama sekali, saya kira mungkin tidak tepat ya. Penundaan mungkin gitu ya, tetapi operasinya tadi kita berupaya terus mendorong menggunakan teknologi informasi. Kalaupun misalnya tetap yang diharuskan dengan tatap muka berupa konsultasi, maka tadi kita upayakan mereka juga menggunakan sistem daring. Ya kita lihat sekarang sekolah saya kira juga tetap berjalan walaupun dengan sistem daring gitu ya. Apalagi ya, transportasi saya kira tetap harus ada, walaupun juga protokol kesehatan yang harus didorong untuk dapat dipatuhi dengan ketat gitu. Dan dengan sekarang kan lagi meningkat banget nih ya Bu ya kasus pandemi COVID-19 khususnya di Indonesia. Ini adakah catatan-catatan khusus Bu untuk mungkin ada perbaikan atau yang sistem yang akan lebih diperketat gitu Bu dalam pelayanan publik? Ya, saya kira sampai saat ini berdasarkan pantauan kami, kondisi yang terjadi di Indonesia ini kan tidak sama antara satu daerah dengan daerah lain, sesuai dengan zona yang sudah ditetapkan oleh gugus tugas. Apakah zona hijau misalnya, apakah merah atau mungkin hitam gitu ya. Nah kami terus mendorong supaya penyelenggara pelayanan publik tetap bisa menyampaikan, tetap bisa melayani masyarakat dengan baik. Walaupun pandemi, tetapi negara tidak abai, masyarakat tetap dapat dilayani. Walaupun tadi masyarakat yang datang ke penyelenggara pelayanan publik ini pun juga berkurang. Ini perlu diketahui juga gitu ya, karena kadang-kadang kan wah ini masyarakat tidak dilayani karena yang datang sedikit. Sebenarnya juga ada kekhawatiran masyarakat untuk datang misalnya ke unit penyelenggaraan di bidang kesehatan, ke rumah sakit. Seperti itu kan, ke puskesmas ada kekhawatiran. Nah, tetapi kan tidak juga menutup kemungkinan bahwa masyarakat tetap butuh untuk berobat. Nah, tinggal bagaimana sejauh mana protokol kesehatan bisa dijalankan dengan baik. Termasuk misalnya juga pasar. Saya kira baru-baru ini Kemendagri juga melakukan apresiasi lomba ya, semacam kompetisi untuk penerapan protokol kesehatan dengan baik. Artinya kita kan
ada dua hal yang sangat penting di sini. Di satu sisi kesehatan, masyarakat Indonesia harus sehat, ya, tetapi di sisi lain juga perekonomian harus tetap berjalan. Nah, trade off inilah yang kita coba untuk pahami, karena kalau ekonomi tidak bergerak juga saya kira ini juga akan memberikan dampak terhadap kesehatan kita semua. Jadi sepandai-pandainya lah kita melihat sejauh mana trade off ini bisa kita jalankan dengan baik, tetapi tentu yang paling penting adalah bahwa kita harus sehat. Penyelenggara pelayanan publik harus sehat supaya mereka bisa melayani masyarakatnya. Oke. Ya, dan kami pun juga berupaya memberikan apresiasi terhadap pihak-pihak yang sudah melakukan mencoba untuk membuat berbagai terobosan atau inovasi ya dalam kaitannya dengan penanganan COVID-19. Jadi kami contoh apresiasinya apa saja itu? Oh ya, ini jadi kalau kita bicara apresiasi ini juga sangat beragam ya, karena apresiasi kami ini kami berikan kepada kelompok-kelompok yang juga beragam. Ya. Jadi misalnya saja kita di sini membagi ke dalam beberapa segmen ya. Jadi pihak-pihak baik kementerian, lembaga, pemerintah daerah, apakah provinsi, kabupaten, kota, ataupun juga organisasi atau instansi swasta, dan juga masyarakat. Ada kelompok masyarakat yang juga menunjukkan kolaborasinya dalam rangka untuk menangani atau memberikan respon ya terhadap pandemi COVID ini. Nah, kami memberikan 3 kategori untuk ke-7 segmen tadi ya, dari pemerintah, kabupaten, kota, provinsi, masyarakat, lembaga, termasuk akademi ya. Kami memberikan respon yang pertama adalah kategori respon cepat tanggap atau quick win ya. Di sini merupakan inovasi yang merupakan aksi nyata ya sebagai respon awal saat menyebarnya COVID-19. Jadi kami lihat, kami dalami, kami flashback dan mengumpulkan dari berbagai media. Kita melihat bagaimana dengan respon cepat tanggap ini. Jadi sekitar bulan Februari, Maret itu kami amati. Jadi mereka yang mengikuti apresiasi ini juga kami berdasarkan dari media, mengumpulkan dari berbagai media, termasuk juga yang terakhir mungkin ada yang mendaftar. Nah, selain itu juga kategori pengetahuan publik. Jadi inovasi ini dibuat untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan perilaku masyarakat dalam mengatasi COVID. Ya. Dan yang ketiga adalah kategori ketangguhan massal. Nah, ini yang menurut saya sangat membanggakan ya, karena Indonesia ini memang masyarakatnya sangat kearifan lokal, permasalahan mereka bergotong royong, misalnya gitu ya. Bagaimana mereka mencoba untuk mencegah ataupun mitigasi kegawat daruratan COVID yang berkelanjutan dengan jangkauan kemanfaatan yang luas, jadi lintas daerah. Dan apresiasi ini juga kami berikan selain untuk mengapresiasi kelompok-kelompok yang sudah berupaya memunculkan berbagai kreativitas atau inovasi, juga kami mencoba menjawab tantangan dari OECD, di mana mereka juga menghimpun berbagai jenis inovasi yang berkaitan dengan penanganan COVID dari berbagai penjuru dunia. Jadi kita ingin memberikan juga semacam sharing bagaimana best practices in Indonesia ya dalam rangka menangani COVID ini. Dari Kementerian PUPR ini yang saya sangat bangga dalam rangka mengikuti kompetisi yang diselenggarakan oleh Kemenpan. Mereka menyelenggarakan kompetisi internal. Nah ini, jadi ada kompetisi internal di bidang pelayanan publik khusus Kementerian PUPR. Kami juga ikut membantu, ikut mensosialisasikan, ikut melakukan pendampingan, dan hasilnya juga alhamdulillah.